Halo guys, balik lagi bareng geng 3. Jadi kali ini kita mau kasih makan gecko peliharaan kita lagi ya guys. Nah, biasanya dia kan makan jangkrik ya. Dan di deskripsi kita bisa klik nanti kalau kalian mau tahu tentang kasih makan gecko dengan jangkrik, juga gutlotnya seperti apa ya. Jadi gutlot itu proses pemberian makan atau nutrisi kepada pakan untuk hewan peliharaan kita. Jadi misalkan geckonya makan jangkrik, nah itu proses jangkriknya kita kasih makan, itu namanya gutlot guys. Gunanya supaya pada saat pakan itu dimakan sama hewan peliharaan kita jadi lebih bergizi dan lebih bernutrisi ya. Oke, nah kali ini kita tidak akan kasih makan jangkrik, tapi kita akan kasih makan ulat Hongkong guys. Nah ini jadi tadi gue sempat rekam pakai HP video gue ke toko yang jual pakan hewan, toko burung ya. Jadi dia jual ulat Hongkong, dia jual biji-bijian dan juga jangkrik. Nah untuk pembelian ulat Hongkongnya, karena peliharaan kita geckonya hanya 1 ekor, jadi Rp2.000 itu cukup untuk kira-kira 1-2 minggu ya guys. Biasanya sih 2 minggu ya, 2 minggu tuh baru habis ya. Bisa 3 minggu juga sih, tergantung. Nah dengan Rp2.000 itu kalian akan dapat sebesar ini guys. Nah segini kira-kira, kurang lebih 1 genggam tangan ya. Dan ini cukup banget nih untuk sampai 2 minggu kasih makan 1 ekor gecko. Oke, nah sekarang kita mau yang pertama. Jadi untuk video ini kita akan bagi 3 ya guys. Tahapan pertama itu adalah cara setup kandang untuk si ulat Hongkong ini. Gimana supaya dia bisa tahan lama dan pastinya tidak bau ya, setup kandangnya untuk ulat Hongkong. Terus yang bagian kedua kita akan bahas gimana cara gutlotnya atau kasih makanannya. Nanti yang ketiga baru kita kasih makan nih ke geckonya. Oke, stay tune ya guys sampai ke bagian yang terakhir. Oke, sekarang kita langsung aja cara setup kandang ulat Hongkong. Oke guys, jadi pertama-tama kalian yang pasti harus menyiapkan wadah untuk menyimpan ulat Hongkong kalian ya. Dan itu kalian bisa sesuaikan saja dengan kapasitas ulat Hongkong yang mau kalian simpan. Kalau misalkan hanya untuk 1 ekor reptil ya, dalam hal ini kita 1 ekor gecko ya, wadah penyimpanan seperti ini sudah lebih dari cukup ya. Jadi nggak terlalu perlu yang gede-gede banget. Ini tuh kita pakai kayak tempat makan plastik ya guys. Kalau kalian beli makanan di luar kayak di Salad di Pizza Hut nih, kita dapetnya nih, kalian dapat kayak gini nih gratis ya. Terus kalian nanti gampang tinggal dibolongin aja atasnya guys, seperti ini nih. Ini jadi udah gue bolong-bolongin, kalian bisa lihat ya. Ini dibolongin pakai paku ya gitu, atau kalau ada yang punya solder mungkin pakai solder lebih rapi lagi ya, pakai yang bisa presisi gitu ya bolongannya. Nah ini kita bolongin ala kadarnya aja sih pakai paku. Yang penting tuh ada lubang udara, dan sebenarnya dia tidak usah pakai tutup, bisa ya kayak gini. Kalian kayak gini aja nih, dia ulat Hongkong tuh nggak manjat ya guys, jadi aman sebenarnya, nggak usah pakai tutup. Dan sebenarnya semakin banyak udara tuh semakin bagus ya. Jadi lubangnya pastiin kalian banyak. Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian mau bikin tutup yang pakai kaut nyamuk ya, itu lebih oke lagi. Tapi kalau nggak mau ditutup juga nggak apa-apa, cuman pastiin tempatnya itu aman ya. Misalkan kalian simpen di dalam kamar gitu misalkan, karena kalau misalkan nggak pakai tutup dia bisa dimakan serangga lain, atau bukan serangga sih ya, kayak cicak. Terus kalau di rumah gua kebetulan kalau di belakang kita taruh itu ada kadal juga guys, ada kadal, ada macam-macam binatang ya. Takutnya ulat Hongkong kalian dibantai atau dihabisin, kan sayang. Jadi ini kan ditutup. Wadahnya kita pakai segede gini aja, sekecil ya, seperti ini. Bolongin dulu jangan lupa, dan pastikan sudah dilap sampai kering. Kemudian step yang kedua itu kalian butuh ini guys. Nah ini tuh serbuk gergaji, serbuk kayu ya. Jadi ini kebetulan kita kan piara hamster juga guys, jadi gue pakai serbuk yang sama untuk kandang hamster. Kalian bisa beli nih di toko-toko online serbuk kayu, dan harganya murah banget ya. Kayak gini 1 kantong gede itu biasanya cuma 5.000. Gunanya apa sih? Gunanya itu untuk supaya nanti ulat Hongkongnya itu bisa sembunyi-sembunyi guys. Jadi takutnya dia sih sebenarnya bisa hidup berhari-hari atau berminggu-minggu juga ya tanpa media apapun, tapi takutnya kan terutama kalau kalian banyak ulat Hongkongnya itu terlalu penuh dan dia jadinya kurang udara, bisa ketindih-tindih gitu ya. Jadi kita akan kasih serbuk kayu guys supaya dia bisa sembunyi dan dia ada ruang buat dia tidak tergencet-gencet yang lain gitu. Nah ini nggak usah terlalu banyak ya guys, dikit aja. Yang penting ada alasnya ya, yang penting ada alas dan bisa buat sembunyi-sembunyi gitu. Kita tambahin dikit aja. Dan ini nggak perlu diganti-ganti ya sampai semua ulat Hongkongnya habis nanti. Gitu aja ya guys ya. Ini sudah jadi alasnya. Nah sebenarnya alternatifnya banyak ya. Kalau misalkan nggak mau pakai serbuk kayu, itu kalian juga bisa pakai serbuk kertas juga, atau misalkan kokopit
kokopit yang kayak serbuk kelapa gitu juga bisa, macam-macam ya guys ya. Jadi tapi ini sih gue pakai yang simpel aja, serbuk kayu. Nah seperti ini guys kurang lebih. Kemudian kita langsung taburin aja si ulet hongkongnya. Nah ini dia ulet hongkongnya guys tuh. Terus kalau kalian beli ulet hongkong, pastiin warnanya belum hitam-hitam ya guys ya, masih cerah-cerah gini nih. Nah ini kita langsung taburin aja ya di atasnya ya. Seperti ini ya, nanti dia bisa jalan-jalan sendiri sih. Oke, sudah habis ya guys, kurang lebih seperti ini aja. Gua zoom ya. Nah nanti dia bisa sembunyi-sembunyi masuk-masuk gitu guys. Sebenarnya agak banyakan dikit juga lebih bagus sih serbuk kayunya ya, tapi ya ini karena sedikit juga ulet hongkongnya dan wadahnya kecil ya cukup lah ya seperti ini. Oke, nah selanjutnya setup kandangnya sebenarnya cukup seperti itu aja. Kemudian nanti opsional ya, kalau misalkan kalian tempatnya cukup lembab sih tidak perlu di spray, atau misalkan kalian taruh di ruangan ber AC gitu ya. Tapi kalau gue sih gue kasih semprotan juga guys. Ini semprotannya seperti ini nih, spray biasa lah ya, semprotan air. Nah kita semprot sedikit supaya agak lembab, dan mungkin kalau ulet hongkongnya mau minum juga bisa ya, karena dia pasti butuh air lah sedikit. Nah kita semprot-semprot dikit nih guys. Nah nggak usah terlalu banyak, dikit aja, nggak boleh sampai basah juga ya. Dan serbuk kayu juga nanti dia akan menyerap airnya, jadi tenang aja, nggak bakal bau atau jamuran ya. Nah setup kandang demikian step pertama. Step kedua kita mau gut load nih guys, mau kasih makan sebelum nanti kita kasih ke gecko uletnya. Oke, untuk gut loadnya, pakan dari ulet hongkong tersebut sebenarnya ada macam-macam ya, bisa macam-macam juga. Dan dia sebenarnya kurang lebih kayak jangkrik ya guys, bisa makan buah, sayuran, atau makanan-makanan yang lain ya, seperti roti. Dan biasanya kalau di tukang burung dia kasih itu makanan ayam ya, pur atau dedek gitu ya, makanan buat ayam, itu juga bisa. Tapi kali ini kita mau pakai wortel, itu ya, kita kasih sayur wortel, karena wortel ini cukup bagus nih buat gecko, jadi ada kandungan airnya juga. Dan konon kabarnya kalau kita pakai wortel itu warna geckonya tuh bisa lebih cerah guys, bisa lebih keluar lah warnanya. Jadi kita mau kasih wortel, dan ini juga kalau pakai wortel itu dia lebih awet ya, lebih lama busuk dibanding kayak kita kasih buah kayak apel, pisang dan lain-lain tuh lebih cepat busuk. Jadi kita pakai wortel aja nih. Terus ya wortel sebenarnya kita bisa potong-potong aja. Nanti ulet hongkongnya bisa makan sendiri sih, dia bisa nyari. Tapi buat lebih gampang sih biasanya gue serut lagi nih pakai parutan seperti ini gitu. Jadi kita parut dulu ya wortelnya nih guys nih. Kita parut sedikit. Cuman kalau kalian nggak mau repot-repot ya tinggal dipotong-potong kecil aja juga bisa sih. Even nggak dipotong-potong pun sebenarnya bisa. Cuman lebih baik dipotong supaya nanti makannya nggak berebutan ya. Takutnya kan kalau satu potong doang pada rebutan tuh. Dan ulet hongkong ini karena mereka kecil-kecil ya guys, jadi makannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kalian cukup kasih sedikit aja cukupnya kira-kira. Dan kalau memang nanti udah habis ya nanti baru ditambah lagi aja. Dibanding kebanyakan nanti malah kandangnya penuh dan kotor atau bau ya. Nah kalau udah kecil ya udah tinggal ditaruh aja ya guys seperti ini. Oke, cukup seperti ini. Sayang ya guys ya, basir nanti kita habiskan. Oke, ini ada sisa-sisa. Nah kayak gini ya, kita parut wortel seperti ini. Kemudian kita tinggal taburkan ke atas ini guys, ke atas si kandang ulet hongkongnya nih guys, kita taburin ya agak merata dikit lah ya. Ini nanti dia kita nggak usah kasih atau sodor-sodorin makanan, ulet hongkong ini nanti akan mencari sendiri ya. Jadi tenang aja, kita diemin nih pasti habis nih. Tapi karena sedikit ulet hongkongnya mungkin 1 atau 2 hari nih baru habis. Tapi kalau ini cukup banyak wortelnya, jadi nggak tahu, kita lihat nanti ya. Tapi feeling gue sih ini bisa seminggu lah ya. Jadi seminggu nggak usah dikasih makan lagi, ini kita santai aja. Terus karena kita kasihnya buah atau sayuran yang which is sudah ada kandungan air, sebenarnya kita nggak perlu kasih dia minum sih. Dia harusnya udah bisa sendiri. Dari buah atau sayuran itu dia sudah dapat kandungan air ya guys. Nah seperti ini saja guys setup kandang dan juga pemberian gut load untuk ulet hongkong. Nah sekarang kita diemin dulu ya guys, jangan langsung dikasih ke geckonya. Kita biarin ulet hongkongnya makan dulu. Nah kita akan kasih gecko kurang lebih ya, kita diemin sekitar 5-8 jam lah ya guys, atau mau seharian juga nggak apa-apa sih. Biasanya sih kalau gue pagi-pagi gue gut load, nanti sekitar jam 7 malam, jam 8 malam itu kita kasih makan geckonya. Karena gecko juga nokturnal ya, binatang malam, jadi dia lebih aktif makan malam hari guys. Jadi waktu gut load paling oke tuh paginya ya, kita gut load seperti ini. Dan nanti kita akan lihat ya selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan seperti apa nih, apakah ulet hongkongnya masih bertahan. Oke, kita diemin ya guys. Nanti jam 7 malam kita on lagi, kita kasih makan nih geckonya gimana ya kalau makan ulet hongkong ya. Stay tune.